Dek, kok udah 2 tahun kita ikut program kehamilan, kamunya nggak hamil-hamil ya? Padahal kita udah melakukan semuanya yang disarankan dokter. Iya mas, aku juga heran. Padahal kan kita juga nggak ada yang punya riwayat penyakit sama sekali. Mungkin belum rezeki kita aja apa ya mas punya anak. Nah, ya juga sih dek, tapi kita itu nggak boleh menyerah. Kita harus tetap berusaha supaya kita itu bisa cepat punya anak. Iya mas, maaf ya, aku belum bisa hamil dan ngasih kamu anak. Iya dek, gak apa-apa, kan ini bukan salah kamu. Ingat apa yang kamu bilang tadi barusan, mungkin belum rezeki kita punya anak. Hehehe, iya, aku malah jadi lupa apa yang aku omongin barusan. Mas, gimana kalau kita tes kesuburan aja? Siapa tahu kan dengan gitu kita bisa tahu masalahnya di mana. Wah, boleh tuh dek. Yaudah yuk, sekarang aja, mumpung masih lagi libur kerja hari ini. Raka dan Tiara pun melakukan tes kesuburan. Jadi, saya sudah melakukan beberapa tes kesuburan pada kalian. Untuk hasilnya akan keluar dalam waktu beberapa hari lagi. Jadi, silakan Mbak dan Masnya datang lagi ke sini. Baiklah dok, kalau gitu terima kasih ya. Saya dan istri saya permisi dulu. Di dalam mobil, Mas, kok feelingku nggak enak ya? Aku takut nanti aku yang bermasalah. Aku yang buat kita lama punya anaknya. sayang, kamu itu gak boleh ngomong kayak gitu. Kalau dari kita ada yang bermasalah ya kita cari solusi bareng-bareng ya. Iya mas, tapi kalau hasilnya itu aku yang bermasalah, mas nggak akan benci dan ninggalin aku kan? Ya enggak lah dek, kalaupun kamu itu gak bisa ngasih aku itu anak, mas akan selalu ada di samping kamu. Dan kamu juga jangan sampai meninggalkan mas ya, kalau ternyata hasilnya mas yang bermasalah. Iya mas, aku juga nggak akan ninggalin mas kok. Apapun yang terjadi kita harus sama-sama ya mas. Keesokan harinya, dek, kamu di mana toh? Aku lagi di kamar mas, lagi ngelipetin baju ini. Ada apa toh? Ini loh hasil tesnya sudah keluar. Yang bener mas, kok cepet banget? Duh, kok aku ngerasa nggak enak ya? Kamu nih dek kebiasaan banget belum apa-apa, tapi udah negatif thinking aja. Yaudah yuk kita buka bareng-bareng. Astagfirullah, tuh kan mas, bener. Ternyata yang bermasalah itu aku. Bahkan di sini aku tertulis mandul. Astagfirullahaladzim dek, mungkin ada yang salah sama tesnya. Ayo dek kita ke rumah sakit buat tes ulang. Mas, udah. Ini tuh tesnya udah bener. Maafin aku ya mas. Ternyata selama ini yang jadi penyebab kita nggak kunjung punya anak itu aku. Dek, kamu apa-apaan sih ngomong gitu? Udah kita jangan berpatokan sama hasil tes kayak begini. Kita masih bisa berusaha buat bisa punya anak dek. Usaha gimana Thomas? Orang udah jelas-jelas aku tuh mandul. Mau usaha kayak gimana pun kita nggak akan bisa punya anak. Astagfirullahaladzim dek, kamu gak boleh ngomong gitu. Ingat kita masih bisa berdoa dan minta sama Allah. Jangan cuma karena klaim mandul dari dokter gini, kita itu jadi gak percaya sama mukjizatnya Allah. Astagfirullah. Iya mas, maafin aku ya. Aku terlalu berpatokan pada hal yang duniawi ini. Iya dek, mas maafin kok. Nah gitu dong, jangan pesimis. Udah yuk, mendingan sekarang kita itu belanja ke mall. Kamu kan suka belanja. Mas, tahu aja deh cara balikin mood aku. Ya udah yuk mas, kita belanja ke mall. Jangan lupa ya, bawa uang yang banyak. Saat di depan rumah, Weh, mau kemana toh siang-siang gini? ini saya sama istri saya mau belanja ke mall. Duh Jan, suami istri kok sama-sama boros sih. Sayang loh kalau belanja di mall tuh mahal-mahal. Mending ya kalian tuh belanja di pasar aja kayak saya ini. Iya bu, kita juga aslinya juga belanja di pasar kok. Biasanya cuma ya ini lagi pengen belanja di mall aja. Jan, kalian ini. Ngomong-ngomong, kapan tuh kalian punya anak? Udah 2 tahun loh kalian nikah. Tapi sampai sekarang si Tiara itu nggak hamil-hamil. Belum rezeki bu, kami juga sebenarnya juga pengen cepat-cepat punya anak. Tapi ya kalau belum dikasih sama Allah, mau gimana lagi? Ya usaha toh, ikut program kehamilan kek. Alhamdulillah bu, kita sudah coba semua usaha kok. Tapi ya memang seperti yang suami saya bilang. Halah kalian ini, usahanya paling setengah-setengah, nggak totalitas. Makanya sampai sekarang nggak punya anak. Kalian tuh nggak malu apa sama tetangga yang lain? Bahkan ya, ada loh yang baru nikah beberapa bulan aja udah isi. Lah kalian loh sampai 2 tahun nggak punya anak. Buat apa kamu malu bu? Orang belum rezeki. Lagian kita itu gak punya anak juga, gak bikin ibuku susah kan? Kenapa ibu jadi sibuk sendiri ngurusin rumah tangga kami? Betul bu, ibu nih nggak ada kerjaan apa ya?
kok sibuk ngurusin rumah tangga kami yang belum punya anak. Kalian ini kurang ajar banget sih ngomong sama orang tua. Bukannya kalian tuh berterima kasih ya sama saya tuh udah peduli loh. Kok malah kayak gitu sih tanggapan kalian? Bu, gak ada yang nyuruh ibu itu buat peduli sama kami kan? Jadi stop lah bu, nanya-nanya kita kapan punya anak. Iya bu, kita tuh udah capek banget loh berusaha biar punya anak. Jadi jangan ibu bikin kita tambah capek dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Apalagi ibu nanyanya sambil nyinyir. Bener-bener ya kalian, gak ada akhlak sama sekali. Palingan juga ya, kalian tuh mandul kan, makanya gak bisa punya anak. Hahaha. Astagfirullah. Walaupun Bu Tini itu ngomongnya gak sopan dan sangat menyakiti hati, tapi memang itu kenyataannya. Aku memang mandul. Astagfirullahaladzim, pasti Tiara langsung sedih banget dengar omongan Bu Tini itu ya. Dasar ibu-ibu gak punya perasaan. Bu, cukup ya, jangan malah asal ngomong. Ibu ini sudah keterlaluan tahu nggak? Seperti nggak punya etika dalam ngomong. Udah bu, kalian permisi dulu ya, mau ke mall. Ayo deh, jangan didengerin omongan tuh orang. Kalian tuh jangan asal pergi ya. Berani-beraninya kalian bilang gitu. Dujan, suami sama istri kok sama-sama gak bener sih? Padahal loh, aku kan udah baik hati banget mau peduli sama mereka. Seharusnya mereka tuh berterima kasih dan hormat sama aku. Ini enggak, malah ngelunjak. Pancen wangel-wangel. Udahlah, mending aku pulang aja. Pak, saya mau beli tahu sama tempenya dong. Ayamnya juga deng pak, sama telurnya sekalian. Wah, tumben banget kok Mbak Tiara banyak banget belanjaannya. Iya nih pak, soalnya nanti sore ada yang datang ke rumah. Jadinya pengen sekalian nyuguhin makanan. Wah, bagus tuh Mbak. Pasti nanti tamunya akan senang kalau disuguhin makanan sama ibu. Kan masakan Mbak Tiara terkenal di kampung ini yang paling enak. Ih, bapak mah bisa aja deh. Masakan saya perasaan biasa-biasa aja kok. Bukan yang enak-enak banget. Tiba-tiba, Dujan, lagi pada ngomongin apa sih? Pak, jangan deket-deket sama Tiara itu pak. loh emangnya kenapa bu? Kan kita itu juga sama-sama manusia. Ya, saya mah nyaranin aja ya pak. Soalnya kan Tiara itu sama suaminya sampai sekarang belum punya anak. Padahal udah 2 tahun loh nikahnya. Nah, bapak kan kebetulan punya anak yang baru nikah. Kan nanti takutnya entar ketularan sialnya. Astagfirullah bu, kok tega banget sih ngomong kayak gitu? Saya dan suami saya itu belum punya anak, bukan karena sial loh, tapi emang karena belum rezeki. Nah bener tuh, apa kata Mbak Tiara? Gak baik loh ibu itu ngomong kayak gitu. Apalagi kan kita semua ini tetanggaan. Jadi seharusnya kita itu saling dukung dan bukan saling menghina. Duh pak, mau dukung gimana coba? Orang saya niatnya peduli aja sama si Tiara dan suaminya itu malah diusir loh dari rumahnya. Dan juga ya mereka tuh ngomong kasar sama saya. Bu, itu kan juga salah ibu. Ibu loh terlalu berlebihan banget nanyain kalau kita kapan punya anaknya. Bahkan ibu sengaja loh ngomongin saya dan suami saya mandul. Siapa coba yang gak sakit hati kalau dibilangin kayak gitu? Loh, saya kan cuma nebak aja. Masa cuma karena itu kalian baper sih? Gak jelas banget deh. Bu Tini, Boya jangan berlebihan gitu loh. Kasihan tuh Mbak Tiara dan suaminya. Mereka juga sebenarnya kan pengen banget punya anak. Tapi kalau belum rezeki mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa. Walaupun udah berusaha. Kok Pak Iwan malah belain mereka sih? Padahal kan jelas-jelas yang salah tuh mereka. Ya ampun bu, apa perlu saya itu bawakan kaca supaya ibu sadar diri? Udah, jangan malah cekcok di tempat saya dagang. Buruan mau pada beli apa? Oh ya ini Mbak belanjanya Mbak Tiara. Oh alah, iya Pak, terima kasih ya. Ini uangnya. Kalau gitu saya permisi dulu semuanya. Sebentar dong, kok asal pergi aja sih? Itu kok belanjaannya banyak banget sih Tiara. Kamu tuh ya sebagai istri harus pintar-pintar berhemat. Ya walaupun suami kamu tuh kerja kantoran, tapi kan setidaknya kamu tuh sebagai istri harus bisa nabung. Nah nanti tabungannya bisa kamu pakai deh buat program kehamilan. Biar kalian tuh bisa cepet punya anaknya. Jangan kalian tuh malah leha-leha dan boros. Astagfirullah Bu Tini. Kalau ibu tuh gak tahu apa yang sebenarnya, jangan langsung seuzon dong. Ini loh, saya belanja banyak karena nanti sore bakal ada tamu di rumah saya. Dan ibu tuh gak perlu khawatir ya,
Saya dan suami saya itu udah punya tabungan yang banyak buat program kehamilan. Emangnya ibu ngomongnya doang, tapi aslinya mah nggak punya tabungan sama sekali. Ya udah kalau gitu, saya permisi semuanya. Nah, Bapak dengar sendiri kan, tadi gimana nggak sopannya si Tiara itu ngomong sama saya. Padahal kan saya lebih tua loh daripada dia, tapi dia nggak sopan santun sama sekali sama saya. Ya itu kan salah ibu juga. Kalau ibu itu nggak mulai duluan nggak mungkin Mbak Tiara itu sampai ngomong kayak gitu. Ibu ini udah tua juga, bukannya introspeksi diri malah keseringan ngejudge orang. Is, Bapak nih, cuma tukang jual sayuran aja sok-sokan banget sih ngomongnya. Udahlah, saya nggak jadi beli sayuran di sini, nggak mood. Permisi. Nyebelin banget sih tadi Pak Iwan sama Tiara itu. Mereka malah sengaja nyerang aku bareng-bareng. Padahal mah yang jelas salah si Tiara sama suaminya itu. Tapi aku penasaran deh. Kenapa ya mereka kok nggak punya anak? Padahal setiap hari aku selalu nanyain ke mereka. Tapi jawabannya gitu terus. Aku jadi pengen cari tahu deh. Tapi gimana caranya ya? Aku diem-diem aja apa ya? Nguping di samping rumah mereka. Siapa tahu kan gak sengaja mereka ngomong yang sebenarnya. Hahaha, bagus juga ideku ini. Saat di rumah Tiara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam loh. Kamu kenapa tuh dek abis beli sayur kok murung-murung gitu? Aku sedih banget loh mas. Masa ya setiap ketemu Bu Tini dia selalu aja nanyain kapan kita punya anak. Manalah ngomongnya itu loh nyakitin hati banget. Astagfirullahaladzim. Yang sabar ya dek. Tapi emang tuh orang itu berlebihan banget deh. Udah dibilang jangan suka ikut campur urusan orang, tapi masih aja. Mas, kita pindah rumah aja yuk. Aku udah nggak kuat loh lama-lama di sini. Apalagi nanti kalau dia sampai tahu kalau sebenarnya aku tuh mandul, dia bakal makin menjadi-jadi mas. Hidup kita nggak akan bisa tenang mas kalau kita masih punya tetangga kayak dia itu. Iya sih, benar banget apa yang kamu bilang dek. Ya udah kalau gitu besok mas akan cari rumah di lingkungan yang bagus dan gak reseh kayak gini. Makasih ya mas. Jujur, aku tuh merasa bersalah banget. Kita kan gak punya anak gara-gara aku mandul. Dek, udah jangan mulai lagi. Kemarin kan kamu juga udah setuju kalau kita itu akan terus berdoa dan berusaha. Jangan sekarang malah down lagi. Gimana lagi mas? Aku gak bisa terus menghandle perasaan bersalahku ini yang sudah tercampur aduk. Aku takut nanti kamu bakal ninggalin aku. Dek, mas tuh percaya sama kamu. Jadi kamu itu juga harus percaya ya sama mas. Kita itu gak boleh goyah cuma karena kita itu belum dikasih anak sama Allah. Makasih banget ya mas. Kamu udah mau percaya penuh sama aku. Aku janji deh bakal percaya penuh juga sama kamu mulai sekarang. Nah gitu dok. Ya udah yuk kita cari referensi perumahan yang bagus. Di rumah Bu Tini. Bu, mau kemana toh sore-sore gini? Emangnya ibu itu udah masak apa? Astagfirullah pak. Bikin kaget aja sih. Ibu loh udah masak dari tadi. Makanya bapak tuh jangan tidur terus. Jadinya nggak tahu kan? Oh yaudah sih. Bapak kan cuma memastikan ibu emangnya mau kemana toh? Kok kelihatannya mencurigakan banget. Bapak nih aneh-aneh aja. Perasaan ibu biasa aja deh. Halah, pasti ibu mau melakukan sesuatu kan? Jujur aja deh, bapak lo udah paham banget sama ibu. Ya ampun pak. Mau ngelakuin apa coba? Orang ibu loh cuma mau ke depan terus nyapu halaman. Yang benar. Bapak nih kenapa toh kok malah curiga sama ibu? Orang ibu loh cuma mau nyapu halaman doang. Udah mending ya bapak tuh mandi sana. Ya, abisnya gerak-gerik ibu itu beda aja nggak kayak biasanya. Bapak nanti aja deh mandinya. Lagi mager nih. Jan pak. Kalau mager terus kapan coba bapak mandinya? Udah sana cepetan mandi, keburu maghrib loh. Iya ya, bapak mandi tapi nanti buatin brownies kesukaan bapak ya. Bapak nih udah kayak anak kecil aja deh. Masa disuruh mandi aja minta bikinin brownies? Soalnya ibu udah gak pernah bikin lagi, makanya bapak itu pengen bikinin ya bu, please. Nanti bapak rajin deh mandinya. Ya udah, nanti ibu buatin. Astagfirullah pak. Kok tiba-tiba kepala ibu sakit banget ya? Astagfirullahaladzim, ibu kenapa toh? Ayo bu, bapak antar ke rumah sakit. Nggak usah pak. Ibu cuma pusing doang kok. Bentar lagi juga sembuh. Udah ya,
Ibu mau ke depan dulu. Bapak langsung mandi. Kalau mau ibu buatin brownies. His, kepalaku kenapa sih? Kok tiba-tiba sakit banget? Padahal kan sebelumnya nggak pernah. Mana? Perutku rasanya mual banget. Mana aku kan niatnya mau nguping pembicaraan si Tiara sama suaminya itu di rumahnya. Biar aku tahu gitu penyebab utama mereka belum punya anak sampai sekarang. Apa aku gas aja ya? Nanti kepala sama perutku juga sembuh sendiri. Nah, dari sini aja deh aku ngupingnya. Kayaknya bakal jelas deh. Oke, tinggal nungguin aja mereka ngobrol. Sebentar. Tadi kayaknya Raka bilang deh, kalau dia lupa narok surat keterangan mandul. Hahaha, jangan-jangan itu lagi penyebab utamanya. Kan bener dugaanku, kalau mereka tuh mandul, makanya nggak bisa punya anak. Seharusnya kan mereka tuh jujur aja kali, daripada bohong kayak gini kan, tapi ketahuan. Hahaha. Nanti aku sebarin deh sekampung ini, biar semuanya pada tahu kalau mereka itu mandul. Nanti mereka nggak akan berani lagi tuh nggak sopan sama aku. Astagfirullah. Kok kepalaku sakit lagi ya? Mana? Perutku juga mual. Badanku kenapa sih? Astagfirullah. Kok aku muntah ulat-ulat sih? Ih, merinding banget. Kepalaku nambah sakit. Tolong. Dek, kok kayak suaranya Bu Tini minta tolong ya? Iya mas, ayo mas kita tolongin. Astagfirullahaladzim dek, kok ada muntahan ulat sih di samping Bu Tini? Mana Bu Tini udah pingsan lagi? Duh mas, jangan-jangan Bu Tini lagi yang muntahin ulat-ulat itu. Kayaknya iya deh, ya udah deh yuk kita bawa Ibu Tini ke rumah sakit. Saat Raka dan Tiara hendak membawa Bu Tini ke rumah sakit, tiba-tiba petir menyambar tubuh Bu Tini hingga gosong. Bu Tini pun tewas seketika.